Bab 1580. Tinju Langit. Penguasa jalan surga adalah harta karun. Warrior yang bertanya. Blood Girl menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin apa dia, tapi dia bisa menjadi harta karun. Ketika beberapa penyuling yang kuat memurnikan harta, jika mereka memurnikannya menjadi ini roh senjata, maka harta ini. Berbicara tentang ini, dia berhenti, dan kemudian berkata, dia tidak hanya dapat dimurnikan menjadi roh senjata, tetapi dia juga memiliki banyak kegunaan, misalnya, menguasainya setara dengan menguasai seluruh sistem Tianxuan, dan bahkan dapat memperbaikinya. Dia menjadi harta karun mandiri seperti yang ada di dalam tubuhmu. Bisakah itu disempurnakan menjadi harta karun seperti yang ada di tubuhku? Warrior yang bertanya dengan heran. Blood Girl mengangguk. Warrior yang terdiam beberapa saat, lalu berkata, apakah tidak ada penguasa jalan surga di dunia lain? Blood Girl berkata, tidak setiap dunia memiliki penguasa jalan surga. Apa penguasa jalan surga? Itu harus didukung oleh semua hal di dunia ini. Dengan dukungan dari semua hal, dia adalah penguasa jalan surga. Dan Ella ini, kamu juga telah melihatnya. Sekarang, aku, Istana Alam Baka, dan beberapa kekuatan lain telah menganggapnya sebagai jalan surga. Warrior yang terdiam, bahkan dia juga merasa bahwa Ella adalah penguasa jalan surga. Bukan hanya dia, tetapi semua orang harus berpikir bahwa Ella adalah penguasa jalan surga. Dan kini, Ella telah menjadi kue manis yang diinginkan semua orang. Blood Girl melirik Warrior yang dan berkata dengan lembut, kamu jenius, dan masa depanmu akan luar biasa. Dengarkan nasihat saudari kedua. Tinggalkan dunia ini dan jangan terlibat dalam air berlumpur ini. Kali ini air berlumpur tidak sesuatu yang bisa kamu gunakan untuk berenang sekarang. Warrior yang memandang Blood Girl, kakak kedua, jika aku tidak mengenal Ella dan tidak berteman dengannya, aku pasti akan menjadi yang pertama melarikan diri. Namun, aku berteman dengannya. Jika Aquaya meninggalkan Departemen Tianxuan dengan orang-orangku sekarang, aku, Warrior yang, tidak akan memiliki hati nurani yang baik sepanjang hidupku. Orang-orang hidup seumur hidup, dan bagiku, aku harus hidup dengan pertanyaan hati. Mata Blood Girl berkilat dengan kompleks, kamu bocah kecil. Warrior yang berkata, kakak kedua, maukah kamu datang dan mengambil tindakan terhadap Ella? Blood Girl itu terdiam cukup lama, lalu berkata, jika sebelumnya, kami pasti akan berdiri di sisi Istana Alam Baka, tetapi sekarang, Ketua Aula bukanlah Tuan Istana asli kami. Ketua Aula, jujur saja, kami 10 bersaudara tidak ingin tinggal di Istana Alam Baka saat ini. Juga, kami tidak ingin melawan Ella, dan tentu saja, aku tidak ingin datang untuk mempermalukanmu. Mendengar ini, Warrior yang merasa lega, yang paling ditakutinya adalah Ella dan Blood Girl akan berhadapan. Untungnya, Blood Girl dan yang lainnya tidak berniat melawan Ella. Pada saat ini, Blood Girl berkata lagi, namun, banyak hal sering kali tidak disengaja. Omong-omong, dia melihatnya sebentar, dan kemudian berkata, kali ini, aku ingin memberitahumu bahwa sekarang, air Tianxuan menjadi semakin berlumpur. Karena kamu ingin bercampur, kamu harus bersiap untuk yang terburuk. Warrior yang mengangguk, aku akan. Blood Girl mengangguk, hati-hati. Setelah mengatakan itu, tubuhnya bergetar dan menghilang ke langit sebagai sinar darah. Tepat setelah Blood Girl pergi, Ella tiba-tiba muncul di depan Warrior yang. Apakah kamu penguasa jalan surga? Warrior yang bertanya sambil menatap Ella. Ella terdiam cukup lama, lalu menggelengkan kepalanya, entahlah,
aku benar-benar tidak tahu. Warrior yang berkata, teman-temanmu itu bahkan tidak tahu siapa dirimu. Ella memandang warrior yang, mereka, seperti kamu, juga berpikir bahwa aku adalah penguasa jalan surga, dan kadang-kadang aku merasa seolah-olah aku adalah penguasa jalan surga, tetapi aku juga merasa bahwa aku adalah penguasa jalan surga. Sepertinya ada yang salah. Warrior yang menggelengkan kepalanya, kamu bahkan tidak ingat siapa kamu tidur sangat buruk. Ella menatap ke langit, mungkin aku tidak akan punya kesempatan untuk tidur di masa depan. Warrior yang berjalan di depan Ella, lalu dengan lembut mengusap kepala Ella, jangan terlalu khawatir, itu akan baik-baik saja. Ella memandang warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, aku tidak khawatir, aku tidak takut, sungguh. Warrior yang tersenyum dan berkata, itu bagus. Ella mengangguk dan berkata, apakah kamu ingat keterampilan tinju satu partai yang aku katakan sebelumnya? Kilatan kegembiraan melintas di mata warrior yang, apakah kamu bersedia memberikannya kepadaku? Ella berkata, akhir-akhir ini, aku telah memikirkan banyak hal, dan telah memikirkan banyak hal. Aku tidak suka kehancuran, tetapi di dunia ini, di mana ada kelangsungan hidup, ada kehancuran. Sama seperti orang baik dengan orang jahat, ada orang baik, dan tentu saja akan ada orang jahat. Berbicara tentang ini, dia memandang warrior yang, aku tidak memberikannya kepadamu sebelumnya, karena takut kamu akan menghancurkan dunia, tetapi sekarang, kamu tidak akan menghancurkan dunia ini, kan? Tentu saja. Warrior yang berkata dengan serius. Meskipun dia memiliki ide untuk menentang langit di masa lalu, itu tergantung pada siapa langit itu. Sekarang, hari ini mungkin Ella, dan Ella berteman dengannya. Sekarang siapa yang menentang langit, dia akan membantu Ella mendapatkan seseorang. Senyum muncul di wajah Ella, ayo masuk. Segera, warrior yang dan Ella datang ke lantai 2 pagoda Hongmeng. Di lantai 2, Ella berkata, nama tinju, Ni Extinction Collapsing Heaven, ini dibuat oleh seorang pria khusus untuk menangani mata jalan surga. Diciptakan khusus untuk mengatasi mata jalan surga. Warrior yang sedikit terkejut, bukankah ini sama dengan pedang menunjuk langit miliknya? Namun pedang menunjuk langit miliknya hanya bisa bermanfaat bagi mata biasa jalan surga, dan tidak lagi menjadi ancaman bagi mata jalan surga di dunia tengah. Ella mengangguk, orang itu, pada awalnya, juga berteriak bahwa dia akan melawan langit, tetapi akhirnya aku menyingkirkannya. Berbicara tentang ini, dia memandang warrior yang dan berkata, jika jalan surga tidak adil, maka itu harus dibalik. Tetapi ada beberapa orang yang harus melawan langit ketika mereka memiliki sesuatu atau tidak sama sekali. Orang-orang seperti itu akan mati. Warrior yang tersenyum kecut, lihat apa yang aku lakukan, aku tidak melawan langit lagi. Ceritakan tentang pemusnahan dan keruntuhan ini. Ella mengangguk, lalu berkata, meskipun orang itu tidak terlalu baik, kekuatannya masih sangat bagus. Alasan mengapa aku bertanya tentang keterampilan tinju ini pada awalnya adalah karena aku ingin tahu tentang Ella kelemahan mereka, dan kemudian aku meneliti dan menemukan bahwa keterampilan tinju benar-benar oke. Warrior yang ragu-ragu, lalu bertanya, keterampilan tinju yang dibuat oleh lawan ini disebut tinju langit, apakah itu tidak berguna bagimu? Ella mencibir, dulu aku sangat kuat. Warrior yang mengangguk cepat, ya, kamu sangat kuat. Ayo, mari kita bicara tentang tinju langit ini. Ella berkata, sebenarnya, penghancuran dan runtuhnya langit ini juga sangat sederhana.
Seharusnya sangat sederhana untukmu. Kamu bisa lihat sendiri. Setelah berbicara, dia menunjuk warrior Yang. Dalam sekejap, sebuah pesan masuk ke benak warrior Yang. Setelah sekitar 1/4 jam, warrior Yang menerima semuanya. Diam menahan tinju. Harus dikatakan bahwa tinju langit ini memang lebih kuat dari jurus tinju 5 elemen, bahkan jurus tinju 5 elemen dan power shock-nya tidak sebaik tinju langit ini. Hal terpenting dalam tinju langit adalah kata nirwana, yang merupakan inti dari teknik tinju ini. Sederhananya, tinju langit tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik tetapi juga energi kematian. Orang normal hanya memiliki kemarahan di tubuhnya tetapi tidak energi kematian, tapi untungnya, tinju langit memiliki metode mental untuk mengubah kemarahan ini, yaitu mengubah kemarahannya sendiri menjadi energi kematian, dan kemudian digabungkan dengan kekuatan fisiknya sendiri untuk mendorongnya keluar. Ketika keduanya digabungkan, kekuatan yang meletus sangat menakutkan. Pada saat ini, Ella berkata, "Tinju ini sangat menyakitkan, aku tidak ingin memberikannya kepadamu, tetapi kekuatanmu sekarang terlalu lemah menghadapi beberapa orang yang benar-benar kuat. Masih banyak kekurangannya, dengan skill tinju ini, biarpun bertemu dengan pria bersenjata seperti sebelumnya, kamu akan tetap memiliki kekuatan untuk bertarung, dan kamu tidak akan terdesak dan dipukuli oleh lawan." Warrior yang melirik Ella dan menghangatkan hatinya, "Terima kasih." Ella menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata, "Kamu bawa orang-orangmu keluar dari sini sekarang." "Apa maksudmu?" Warrior yang bertanya. Ella berkata, "Wanita yang baru saja berkata benar, kamu tidak boleh ikut campur dalam urusanku. Dengan bakat dan potensimu, di masa depan." Ella. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba menyela Ella, "Aku sedikit tidak senang ketika kamu mengatakan itu. Apakah menurutmu kekuatanku terlalu kecil?" Ella menggelengkan kepalanya, "Kamu sebenarnya cukup kuat, apakah itu peta pedang galaksi atau api, tetapi musuhku, mereka bahkan lebih kuat, kamu masih terlalu muda, kamu tidak dapat bersaing dengannya." Mereka sama sekali mengerti. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Aku tahu, tapi aku masih ingin tinggal karena kita berteman. Selama aku tidak membebanimu, aku akan tinggal dan menghadapimu bersama-sama." Orang tidak menyerah padanya, dan dia tidak menyerah pada orang lain. Dapat dikatakan bahwa tanpa Ella, dia mungkin sudah lama mati. Meskipun Ella tidak pernah membantunya bertarung, Ella telah banyak membantunya. Dan sekarang, Ella dalam bahaya, bagaimana dia bisa meninggalkannya? Ella memandang warrior yang untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, "Dasar idiot." Warrior yang tersenyum, lalu mengusap kepala kecil Ella dengan ringan, "Pokoknya, kali ini, aku akan pergi bersamamu untuk menghadapi para penjajah itu." Setelah mengobrol sebentar dengan Ella di pagoda Hongmeng, warrior yang mulai berlatih penghancuran dan keruntuhan langit. Dia harus mempelajari keterampilan hitam ini sebelum para master itu datang ke Departemen Tianxuan, dan baru kemudian dia dapat membantu Ella. Di bawah bimbingan Ella, dia secara bertahap menguasai penghancuran dan keruntuhan langit, tetapi dia masih tidak dapat menggunakannya, karena dia tidak terlalu mahir mengubah amarahnya sendiri menjadi energi kematian. Begitu saja, waktu berlalu sedikit demi sedikit, 1 bulan kemudian. Di lapisan pertama dunia, di atas batu besar, warrior yang berdiri di atasnya. Mata warrior yang sedikit tertutup, dan seluruh orang itu seperti seorang biarawan tua yang memasuki meditasi. Pada saat tertentu, dia tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian mengepalkan tangan kanannya, dan tiba-tiba, satu persatu, klik.
Saat warrior yang mengepalkan tinjunya, ruang di sekitarnya retak. Pada saat ini, wajah warrior yang tiba-tiba berubah drastis, dan kemudian, sebuah kekuatan datang langsung dari belakangnya, dan kekuatan ini mengenainya secara langsung sebelum dia bisa bereaksi. Bang! Warrior yang langsung terlempar. Serangan menyelinap. Seseorang menyerangnya. Bersambung.